Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 28 September 2021, hari biasa pekan ke-26. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Agung, Maha Baik, Engkau akan memberitahu bagaimana Engkau mendampingi kami, bagaimana Engkau memperhatikan kami melalui nabi-Mu yang paling agung, Yesus dari Nazaret. Kami mohon semoga hati dan budi kami Kau tuntun menuju kedamaian sejati berkat Roh-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kalau kita menceritakan tentang kenaikan Yesus ke surga, berarti setelah 40 hari Yesus bangkit. Yesus datang ke rumah-rumah para rasul ke Kapernaum, sekitar Galilea, untuk memberitakan tentang kebangkitannya. Kemudian Yesus berkumpul bersama para murid di luar kota Yerusalem dekat Betania, di bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem, artinya berjarak kira-kira 1,5 kilometer. Jadi kenaikan Yesus bukan di dalam kota Betania yang terletak di sebelah timur Bukit Zaitun. Bukit Zaitun dalam bahasa Inggris Mount of Olives, terdiri dari 3 puncak yang memanjang sekitar 2 kilometer. Gereja Kebangkitan, Kenaikan ke Surga, Church of the Holy Ascension, pernah didirikan di sana sebelum direbut oleh Saladin pada tahun 1187 dan diubah menjadi masjid atau kapel kenaikan, Chapel of Ascension. Sampai sekarang, menurut tradisi, itulah tempat kenaikan Yesus yang dipercaya oleh orang-orang Kristen juga Muslim. Apa yang terjadi di sana sampai hari ini? Kapel itu dipegang oleh keluarga Muslim. Maka kalau kita pergi ke sana, kita harus membayar, dan petugas dari Muslim tadilah yang menunggu kita. Di dalam kapel itu ada satu tempat yang dipercaya ketika Yesus naik ke surga. Maka pada hari ini Injil membicarakan ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga. Jadi beberapa saat Yesus masih bersama dengan para murid.
Biasanya kalau Yesus berjumpa di sebuah tempat yang khusus, terdapat Petrus, tetapi tidak hari ini. Hanya Yakobus dan Yohanes. Lalu mereka bertanya, kenapa orang gusar, orang masih ngomel-ngomel, dan orang merasa ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Maka Yohanes dan Yakobus mempunyai gagasan. Bisa nggak menurunkan api dari langit, artinya untuk membuat mereka sadar agar mereka dibinasakan. Jangan, kata Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Nah, hal ini yang perlu kita tahu. Karena itu, bagaimanapun orang mencaci maki seorang Kristiani, mulutnya harus ditutup. Kita tidak membela Yesus. Yesus akan membela dirinya sendiri. Tetapi dia minta bagian dari kita, partisipasi dari pengorbanan dan salib. Maka Yesus mengatakan harus pikul salib kalau kita mengikuti Yesus. Banyak para martir yang telah memberikan darahnya bagi kesuburan pertumbuhan gereja. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika musuh-musuh datang, artinya orang-orang yang tidak memahami iman kita, dan kita harus mempertanggungjawabkan iman, apakah kita lari meninggalkan Yesus, atau kita tetap berpegang teguh pada Yesus sebagai konsekuensi dari iman kita. Maka kita tidak mempunyai pikiran seperti Yohanes dan Yakobus untuk membawa api, artinya merusak mereka. Tapi kitalah yang harus berjalan dalam terang Tuhan, melalui keteguhan. Maka ketika badai datang, kita minta kepada Tuhan kekuatan dalam menghadapi badai tersebut. Khususnya pada masa COVID ini. Bagaimana dengan iman kita sekarang? Di mana kita jarang ke gereja lagi? Apakah kita masih memerlukan gereja? Atau kita hanya menempel di KTP saja? Nah, situasi COVID ini mengajarkan kepada kita untuk memproses kembali bagaimana iman kita harus tumbuh dalam pandemi ini. Itu memberikan yang terbaik. Dan tetap bekerja sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana kita perlu mentatahkan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita mentatahkan Tuhan dalam hidup ini, maka kita akan sabar, kita akan tabah, kita akan tangguh, kita akan tetap berdiri dalam senyum bersama dengan Yesus dan Maria. Semoga kekuatan yang Tuhan berikan dalam terang Roh Kudus-Nya senantiasa menyertai kita sehingga kita selalu berpikir positif. Semoga kita diberkati. Selamat pagi.